Kemiskinan itu akan berpengaruh pada kecerdasan orang. Maka kita tidak heran negara-negara yang disebut negara-negara ketiga, negara berkembang itu akan kalah dengan negara-negara maju. Mereka sudah mikirkan luar angkasa, mikirin Mars, mikirin bulan. Kita mau memikirkan apa yang mau dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah dengan segala nikmatnya Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat. Di dalam terminologi Islam itu ada fakir, ada miskin. Apa fakir itu? Adalah orang yang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Itu namanya fakir. Yang disebut namanya miskin itu orang yang mendapatkan penghasilan, namun penghasilannya itu tidak memenuhi kebutuhan. Itu antara fakir dan miskin. Tapi dalam konteks Indonesia itu semuanya miskin, nggak ada fakir, nggak ada miskin. Maka istilahnya ada fuqara, ada masakin. Nah, dalam realitas kehidupan ini ada orang fakir sama sekali tidak punya pendapatan. Tapi ada orang itu punya pendapatan tapi tidak mencukupi. Kalau pakai menggunakan ekonomi mikro, yakni antara pendapatan dan konsumsi ini, kalau fakir itu ya nol, tapi konsumsinya tetap jalan. Tetapi kalau menggunakan miskin dalam ekonomi mikro, antara pendapatannya itu kecil, sedangkan konsumsi itu tinggi. Maka orang miskin itu macam-macam. Kalau orang fakir sudah jelas, memang tidak punya uang. Tapi bisa jadi orang punya pendapatan 1 juta ini miskin. Tapi ada orang yang pendapatan 500 itu tidak miskin. Ada orang pendapatan 10 juta miskin, tapi ada yang pendapatan 2 juta itu tidak miskin. Contoh, dia punya pendapatan, sudah dosen, dapat gaji 10 juta. Waduh, banyak 10 juta. Tapi punya anak misalnya 6. Yang satu sekolahnya di Mesir, yang satunya sekolahnya di UGM, satunya sekolah di IAIN. Yang satunya masih mondok. Yang di Mesir perlu 3 juta, UGM perlu 3 juta, yang IAIN perlu 2 juta. Sudah 8 juta. Yang mondok 1 juta. Yang di rumah bensin. Nah, ternyata penghitungannya kebutuhannya berapa? 15 juta. Dia miskin. Padahal pendapatannya 10 juta. Yang 2 juta, dia hanya suami istri. Di rumahnya sudah punya punya sedikit tempat untuk nanam sayuran, ada cabai. Kemudian di situ ada kangkung dan sebagainya. Nah, untuk sayuran sudah tidak repot. Punya ayam 5. Setiap hari sudah bertelur. Nah, uang 2 juta hanya untuk pakai beras. Cukup nggak kira-kira? Cukup. Jadi bisa jadi yang 2 juta tidak miskin, tapi yang 10 juta bisa miskin. Nah, itu dalam konteks. Padahal kalau kita di Indonesia yang dihitung pendapatan per kapita sekian. Kalau sekian berarti dia kategori miskin. Kalau di atasnya sekian berarti dia tidak miskin. Tapi dalam hitungan Islam tidak begitu. Bisa jadi orang secara nominal itu pendapatannya tinggi, tapi kategori miskin, tapi pendapatannya di bawahnya tidak kategori miskin. Karena mendefinisikan miskin itu adalah pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Bisa jadi pendapatannya itu tinggi, cuman pengeluarannya lebih tinggi. Dalam bahasa ekonomi, antar pendapatan dan konsumsi tidak seimbang. Udah, tidak ingin. Orang miskin itu macam-macam. Atau ada orang miskin atau orang fakir itu macam-macam. Berangkat dari fakir dulu. Orang bisa jadi tuh fakir macam-macam. Yang pertama bisa jadi dia itu karena lemah. Baik lemah fisik atau lemah pikiran.
Dia mau kerja badannya sakit, bisa jadi miskin kan? Mau misalnya mau jadi kuli nggak kuat, mau jualan nggak kuat, badannya nggak kuat, sakit-sakitan. Itu berarti lemah fisik. Atau lemah pikiran, dia tidak punya intelektual. Mau dagang nggak bisa dagang, mau jadi kuli bangunan nggak bisa, mau jadi satpam nggak bisa. Bisa jadi kan apa? Lemah intelektual. Itu menyebab daripada kefakiran. Nah, atau dia itu fisik kuat, ilmu banyak, tapi nggak ada kesempatan. Kan banyak teman-teman ini sarjana, badannya wow, kokoh, iya Pak ya, ilmunya sarjana, tapi mau kerja nggak ada, fakir juga, iya Pak ya. Nah itu jadi kita jangan oh dia kalau, nah itu belum tentu badan sehat, gagah, sarjana, tapi dia fakir, nggak ada pendapatan, karena memang nggak ada peluang kerja. Nah, juga pun miskin, bisa jadi dia itu miskin, dia itu karena badannya lemah, sehingga dia tidak bisa kerja maksimal. Atau dia lemah intelektual, sehingga dia pekerjaan-pekerjaan yang gajinya rendah, sehingga dia itu apa? Dia apa tidak cukup. Atau dia itu pinter, badan sehat, tapi apa? Dia mendapat peluang-peluang kerja yang gajinya rendah. Ya, itu juga menjadi fakir. Nah, dampak daripada kemiskinan, kalau bahasa Indonesia, atau dampak dari fakir miskin ini, yang pertama dampak terhadap keimanan. Terhadap keimanan seorang akan berpengaruh. Orang yang miskin itu kadang-kadang berakibat apa? Kepercayaan kepada Allah itu berkurang. Dia setiap hari yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Al-Ghani. Di mana saya sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, sudah setiap malam berdoa, kok tambah miskin? Cari pekerjaan nggak dapat, cari uang sulit, dagang nggak laku, itu kan? Kan mulai sudah percaya, udah mulai nggak percaya kepada Allah. Yang lebih payah lagi, dapat tetangga nggak sekolah kaya. Kan banyak kita ya. Saya dulu pernah lagi naik mobil dengan istri saya. Istri saya sudah doktor, saya sudah doktor. Lalu ketemu dengan tetangga itu dengan rumah, dia itu tidak bisa nulis suaminya. Coba bayangkan, berarti nggak sekolah, nulis nggak bisa, baca nggak bisa. Tapi truknya banyak, sawahnya banyak. Ini realistis ini. Lalu istri saya mau begini pada saya, nggak usah kuliah-kuliah doktor-doktorannya, tapi mobilnya udah dia itu punya mobil, bukan Toyota, bukan apa namanya itu, dia punya mobil bagus lah. Kemudian punya truk banyak, sawahnya banyak, dia banyak sewaan-sewaan tebuh yang banyak gitu. Itu kan sudah mulai goyah gitu kan. Ini pinter, badan sehat, kok kalah dengan yang nggak sekolah, kaya. Itu kan sudah mulai hati sudah mulai ragu-ragu. Di mana sifat Ar-Razzaq Allah? Di mana sifat Rahman Allah? Itu kan mulai goyah pikiran. Kenapa? Akibat kemiskinan. Iya, Pak ya? Iya. Nah, itu yang terjadi. Nah, terutama nih yang mahasiswa-mahasiswa yang lulus-lulus ini. Mulai ragu-ragu apa? Berani nggak dikawin? Kita boleh ragu-ragu. Katanya orang kalau menikah yang dulunya fakir menjadi kaya. Kan begitu ya? Al-Quran menyatakan begini. Ini sampai ragu-ragu. Ini ternyata teman saya ini lulus kuliah, kawin, tambah miskin. Jadi kemiskinan itu juga mempengaruhi keimanan seseorang, tetap kekuasaan Allah. Bahwa Allah punya Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani. Bahwa Allah katanya maha kuasa. Idza ardasan ayakul lahu kun fayakun. Ini kan mulai iman kita sudah mulai ragu. Akibat apa? Kemiskinan. Jadi belum lagi iman dengan artian itu tentang ketaatan kepada Allah. Tentang ketaatan kepada Allah. Banyak orang sholatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena sibuk mencari nafkah. Wiritannya nggak antas. Assalamualaikum, dia pergi ke tempat kerja. Kenapa? Kemiskinan. Iya Pak ya? Coba, orang yang rumahnya bagus, tabungannya banyak, mobilnya banyak, kira-kira kalau sholat lebih anteng nggak kira-kira dengan orang
yang uangnya pas-pasan dikejar utang lagi. Jadi masalah kemiskinan itu tidak berpengaruh terhadap iman seseorang. Nah, itu mengerikan. Nah, itu yang terjadi. Lah ternyata angka kemiskinan kalau bahasa kita itu makin tahun makin banyak. Karena kita baca di koran banyak yang di PHK, banyak yang sarjana tidak punya lapangan kerja. Itu dia problem juga kan dalam kehidupan itu. Ini sederhananya masalah terhadap akidah. Jadi kita ini yang pertama, i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari. Kemantapan kepada Allah, terutama kepada sifat-sifat Allah yang 41 atau menggunakan Asmaul Husna yang 99, kita ini kadang-kadang sudah mulai goyah akibat kemiskinan. Mun ditambah dengan amaliyah ketaatan kepada Allah, itu juga berpengaruh. Ibadah karena kemiskinan juga berpengaruh. Nah, kadang-kadang melompat kepada perbuatan haram. Kenapa dia tidak jujur dalam berjual? Karena dikejar utang. Kenapa dia itu umpamanya kadang-kadang dia itu merampok? Kenapa? Karena urusan tekanan ekonomi bahasa kita, urusan perut. Itu coba. Ini yang pertama itu bermasalah dengan masalah akidah. Yang kedua apa? Dengan masalah moral. Dengan masalah moral. Yang paling gampang apa? Ketika orang itu sudah dililit hutang. Coba, orang lilit hutang ini apa? Ketika ditagih oleh pemilik hutangnya, apa yang terjadi? Berjanji, ya nanti minggu depan mau saya bayar. Padahal apa yang mau dijanjikan? Ya nggak ada apa yang mau dijanjikan, dia nggak punya uang juga. Apa yang terjadi? Bohong. Iya Pak ya? Bohong. Jadi orang miskin itu dampak yang berapa? Dengan moral. Kejujuran sudah. Dia itu berjanji tidak pernah ditepati. Yang paling khawatir kalau dia diamanahin uang, dia ketepatan menjadi bendahara. Ketepatan dia miskin. Didesak oleh kebutuhan keluarga. Aduh, untuk bertahan tidak korupsi itu sudah berat itu. Dia megang uang. Miliknya perusahaan. Milik organisasi. Coba, milik yayasan. Sedangkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup. Apalagi dililit utang. Kira-kira bisa nggak dia itu amanah? Kebablasan. Lepas amanahnya. Apa penyebabnya? Kemiskinan. Ngeri. Belum lagi kita perilaku-perilaku. Misalnya dia itu misalnya menipu. Juga apa? Akibat apa? Lilitan utang. Dia mau jujur sudah pikiran dia sudah tertutup. Sedangkan kebutuhan mendesak. Apa yang terjadi? Lakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan uang. Itu. Jadi kemiskinan itu akan mengarah kepada moral. Belum lagi mohon maaf. Kalau ketepatan dia perempuan. Kalau laki-laki, kalau dia itu miskin apa larinya? Nipu, ngerampok, mencuri. Iya Pak ya? Tekanan ekonomi sampean, nggak ada jalan lain. Ngerampok. Kan ya kadang-kadang. Tekanan ekonomi. Mencuri. Mohon maaf kalau perempuan. Ya udah. Naudzubillah. Ya, jadi PS, jadi ya menjual diri, apalagi nggak ada yang bisa dijual. Hasil penelitian orang yang terlibat kayak itu yang banyak apa? Tekanan ekonomi. Itu hasil penelitian. Jadi tidak semua orang perempuan itu melakukan itu hatinya itu ridho. Tapi karena terpaksa, dalam bahasa mereka apa? Tekanan ekonomi. Saya banyak beberapa laporan tentang itu. Dan saya pernah dulu melakukan penelitian itu, tapi lama, di suatu tempat, ya saya nggak disebutkan itu menjaga kode etik gitu ya. Itu hasil penelitian saya dengan tim saya 10 orang. Dari yang saya menggunakan random, yang saya wawancarain itu sekitar 40 orang. Itu hampir yang saya dapatkan itu dari 40 yang saya wawancara itu 45 itu semuanya itu karena tekanan ekonomi. Hanya 5 karena dikhianatin oleh pacarnya ketika dia masih sekolah, dikhianati, merasa dirinya tidak suci, baru dia itu melakukan semacam itu. Nah, kalau 5 dari 40, kan berarti ini, kurang lebih ini berarti itu 80% karena tekanan ekonomi.
Kan berarti hanya 20%-nya yang bukan tekanan ekonomi. Walaupun ini menggunakan random, tidak menggunakan populasi, tapi saya menggunakan metode yang sangat standar lah. Saya menggunakan sampelnya itu yang menggunakan teori-teori yang menurut saya bisa mewakili dari hasil yang saya teliti itu. Coba bayangkan, itu sebenarnya tekanan ekonomi. Jadi moral mengarah. Itu coba bayangkan. Nah, belum lagi zaman sekarang ini sering kita dengarkan banyak orang yang keluar dari agama ini terjerat oleh rayuan agama lain apa? Karena diiming-imingi apa? Sembako dan sebagainya. Saya sulit mendapatkan orang Islam pindah agama, orang yang kaya pintar itu belum. Belum saya mendapatkan berita lah ada orang kaya lalu pindah agama dari Islam pada agama lain. Kecuali namanya tekanan cinta ya nggak tahu lah. Tapi kalau dia itu kaya itu jadi. Tetapi yang beragama Islam pindah pada agama lain itu lebih banyak apa? Tekanan ekonomi. Jadi moral itu. Jadi dari akidah melahirkan kepada moral itu. Nah, kemudian yang ketiga itu berpengaruh kepada ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Hasil penelitian di sebuah kabupaten. Saya tidak ingin menyebut kabupaten, sekali lagi nanti menyangkut kode etik. Itu rata-rata per hari itu perceraian itu 20 pasang. Rata-rata 20 pasang. Itu dianggap rendah. Berarti kalau hari kerja itu 5 hari kali 4 berarti 20. 20 kali 20 berapa? 400, coba bayangkan. Dari 400 itu hasil penelitian dilakukan oleh dosen YIN. Itu tahun penelitian 2018. Ternyata dari 400 itu hasil penelitiannya itu 73% itu karena ekonomi. Karena kurva ini terbalik, ini yang sering saya sampaikan. Laki-laki makin miskin itu pada perempuan makin setia. Tapi perempuannya makin nggak setia. Laki-laki itu makin kaya, makin nggak setia. Perempuan makin setia. Coba tunjukkan kepada saya. Mana ada laki-laki itu miskin yang ngampung pada mertuanya, istrinya kawin lagi. Atau dibalik, tunjukkan kepada saya ada seorang suaminya kaya, ganteng, setia, punya jabatan, minta cerai. Nggak ada kan? Yang banyak apa? Suaminya miskin, lalu dimarahin tok oleh istrinya, diomelin tok, akhirnya nggak tahan, akhirnya apa? Cerai kan begitu lah, saya minggat lah ke masa kita itu. Kulakui kikirin lah malam kikirin gitu. Loh iyalah, coba sampean kalau liburan pulang ke rumahnya, coba perhatikan. Kalau bapak sampean nggak punya uang, kan dimarahin tok gitu ya oleh ibunya. Tapi kalau uangnya sudah banyak, minta uang ini cek, kalem. Iya Pak ya. Nah, maka kemiskinan itu kan berpengaruh kepada ketahanan keluarga. Maka makin miskin, maka terancam keluarga itu untuk goyah. Maka itu hasil penelitian 73. Baru tuh 27-nya itu ada orang ketiga. Jadi coba dari coba bayangkan 73% itu akibat kemiskinan, akibat tekanan ekonomi, itu yang mendorong cerai. Hanya 27 yang akibatkan itu adalah orang ketiga. Kalau bahasa kita ini perselingkuhan. Kecil sekali kan, coba bayangkan. Coba bayangkan, kalau 73% dari 400, berarti 73 kali 4, coba bayangkan. Sangat besar sekali angka yang keluarga itu hancur akibat apa? Masalah ekonomi. Saya tidak menyatakan semua orang miskin itu cerai, nggak begitu gitu. Tetapi ternyata yang terjadi perceraian itu ternyata angka tertinggi akibat kemiskinan. Akibat tekanan ekonomi. Nah, ini yang terjadi. Jadi, maka keluarga ini akan goyah kalau sudah dalam keluarga itu sudah ditekan apa akibat tekanan ekonomi atau kemiskinan. Nah, kemudian yang keempat akan berpengaruh apa lagi kemiskinan itu? Pada kecerdasan. Paling tidak ada 2 penyebabnya. Akibat orang miskin nggak bisa sekolah. Iya Pak ya? Bapaknya nggak bisa memondokkan sampean. Apakah bisa sampean sekolah? Kalau sekolah apa nggak pintar? Apa pintar kalau nggak sekolah?
Kalau orang tua sampean nggak kaya, nggak cukup lah bahasa saya, nggak mungkin mengkuliahkan. Kalau sudah nggak kuliah, pintar nggak kira-kira sampean? Ya, berarti sudah kerja. Atau kalau sudah dia punya ilmu, sudah kuliah, sudah sarjana atau master justru, kena tekanan ekonomi, nggak cerdas sudah. Mikirin utang gitu. Pagi-pagi sudah bilang, Mas, mana uangnya Mas, mau beli beras Mas? Nggak bisa nulis itu, nggak cerdas itu sudah. Baca buku sudah nggak konsentrasi. Siang sedikit mau buka buku, mau baca, datang lagi, Mas, itu gulanya sudah habis, ada tamu nggak bisa memberi teh, bingung lagi. Sore lagi tanya, Mas, itu Mas, listriknya sudah harus bayar Mas, ini harus beli token, ini kalau nggak beli nanti listriknya mati. Mau bisa sampean itu nulis? Apakah cerdas sampean? Nggak bisa cerdas sampean, nggak bisa. Itu sudah, itu coba dulu. Kalau apalagi kalau ditambah dikejar hutang, besok harus bayar. Apakah bisa malam harinya dia bisa nulis? Mau novel apa ya? Novel tentang penderitaan dirinya gitu. Apa, cinta yang kandas akibat kemiskinan gitu. Kira-kira begitu kan. Jadi kemiskinan akan mempengaruhi kecerdasan orang. Itu yang mengerikan. Jadi coba, uang banyak, tabungan banyak, rumah bagus. Nah, itu lebih cerdas. Saya tidak menyatakan setiap orang miskin itu tidak cerdas, nggak begitu. Tapi saya ingin menyatakan bahwa kemiskinan akan berpengaruh kecerdasan orang. Gini ya, di dalam fikih itu tidak boleh orang memutuskan sedang terlalu kenyang. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara terlalu kenyang, dan juga tidak boleh memutuskan perkara terlalu lapar. Kenapa nggak konsentrasi kalau terlalu lapar itu? Nah, kalau terlapar sementara kayak puasa kan ada ukurannya. Coba kalau lapar tidak ada batasnya. Kalau orang puasa kan lapar, makan apa sahur malam, maurid makan. Kalau nggak ada yang mau dimakan kan nggak pernah berbuka gitu kan. Apakah kita bisa cerdas? Jadi kemiskinan itu akan berpengaruh pada kecerdasan orang. Maka kita tidak heran negara-negara yang disebut negara-negara ketiga, negara berkembang itu akan kalah dengan negara-negara maju. Mereka sudah mikirkan luar angkasa, mikirin Mars, mikirin bulan. Kita mau mikirkan apa yang mau dimakan. Gimana mau cerdas? Jadi orang sudah mikirkan tentang Aristoteles, sudah bicara tentang Plato. Kalau ekonomi sudah bicara tentang Adam Smith, bicara tentang Marx. Kita mikir apa yang mau dimakan besok? Gimana bisa mau cerdas? Kita bicara tentang sejarah, kita bicara tentang Cleopatra, kita bicara tentang Khilafah Utsmaniyah dan sebagainya. Orang sudah berpikir kayak itu karena yang mau dimakan ada. Sedangkan itu memikirkan besok bayarnya SPP anaknya tidak ada. Besok waktunya kirimnya anaknya yang kuliah. Kalau nggak bayar, sudah awal bulan akan diusir oleh kontraknya. Apa oleh bu kontraknya? Kenapa? Sebagai kontraktor lah. Kan semuanya kontraktor itu. Rumah, kontrak. Kemudian kuliah ada kontrak lagi. Gitu juga kita kontrak. Nah itulah. Maka akan berpengaruh pada, misalnya akan berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang. Kemudian yang keenam ya, yang keenam itu akan berpengaruh apalagi itu tentang stabilitas sosial. Coba, maka kriminalitas itu akan naik. Iya Pak ya. Orang kalau sudah butuh makan, tidak ada yang mau dimakan, kira-kira apa yang terjadi? Maksa. Kalau dia tidak bisa bekerja, ternyata mau bekerja nggak bisa bekerja, atau mau kerja tidak ada pekerjaan. Tidak ada lapangan kerja kalau bahasa kita. Kebutuhan makan mendesak, ditambah anaknya menjerit, istrinya mendesak. Utang sudah harus dibayar. Apa yang terjadi? Akan melangkah berikutnya, bisa nipu. Apa? Bisa mencuri, copet, begal. Iya Pak ya? Hasil survei yang dilakukan di sebuah tempat, saya nggak mau nyebut itu, udah kode etik nanti biar disomasi saya itu tidak penelitian tapi survei. Ternyata pencuri-pencuri sapi, pencuri-pencuri kambing itu
Hasil survei ini 82% itu dia itu karena kemiskinan. Baru 18 itu karena terlibat judi dan minum-minuman keras. Jadi orang itu dia mencuri karena dia itu sering judi, nggak punya uang mencuri. Atau dia itu terlibat minuman keras karena kecanduan nggak punya uang baru mencuri. Tapi nyata 82% itu akibat tekanan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang nggak ada, akhirnya ngambil jalan pintas. Berarti apa yang terjadi? Berarti kemiskinan pengaruh kepada kriminalitas kehidupan masyarakat. Nah, itu yang terjadi. Kemudian, yang terakhir, saya ingin sebelum pengantar-pengantar ini, saya tidak terlalu banyak imajinasi. Apa? Ketahanan nasional. Ketahanan nasional. Bagaimana kita berpikir akan mempertahankan negara kalau dirinya sudah lapar? Iya, Pak ya? Itu akan berpengaruh. Maka nanti kalau umpamanya ada orang asing yang datang kepada negara itu, lalu dia dengan memberikan modal, dengan bahasa kita itu akan membuka investasi, maka apa diberikan? Karena kita sudah terdesak dengan alasan buka lapangan kerja, tanah akan dijual, semuanya diberikan, maka akan berpengaruh. Bagaimana buat perang perutnya lapar, mau beli senjata tidak punya, sementara musuhnya senjatanya canggih. Nah, juga berpengaruh pada ketahanan nasional. Maka karena itu, yang ketiga apa? Harus kita berpikir bagaimana diselesaikan kemiskinan, diselesaikan. Karena ini dampaknya itu akan berpengaruh pada kehidupan keberagamaan dan juga berpengaruh pada kehidupan sosial. Maka semua pihak harus berpikir bagaimana kemiskinan itu teratasi. Kalau bahasa kita, bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja. Nah, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu harus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kemiskinan itu problem. Bahwa kemiskinan itu adalah problem. Kadang-kadang ada itu paham keagamaan itu bahwa dianggap kemiskinan itu suatu bukan problem. Dianggap sebuah anugerah. Oh, orang kalau makin hartanya makin sedikit, nanti di akhirat hisabnya tidak banyak karena cepat habis katanya. Iya Pak ya? Ada yang berpikir kalau hartanya banyak nanti di akhirat itu berat. Kenapa? Akan dihisap hartanya. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia diinfakkan. Itu coba beri pemahaman dulu ini bahwa miskin itu adalah problem. Bukan anugerah, justru problem. Kalau sudah dia merasa dirinya problem, baru kita dorong bagaimana problem itu harus diselesaikan. Jadi yang pertama itu harus diberikan kesadaran bahwa kemiskinan itu problem, akan berpengaruh terhadap akidahnya, akan berpengaruh terhadap moralnya, akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, akan berpengaruh kepada stabilitas negara, juga berpengaruh kepada ketahanan nasional. Maka pada waktu itu harus diberikan pemahaman bahwa kemiskinan itu adalah problem. Nah, jangan-jangan juga sampai nggak berpikir bahwa kemiskinan itu adalah problem. Maka sampai nggak berpikir, nanti kalau saya lulus mau apa ya? Nggak pernah berpikir. Karena tidak menganggap bahwa kemiskinan itu adalah problem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diberi dorongan, diberikan wawasan bahwa ini problem maka harus diselesaikan. Jadi disampaikan bagaimana? Jadi harus berikan penyadaran, ini harus diselesaikan problem kemiskinan ini karena berbahaya. Diberikan dorongan, diberikan nasihat-nasihat, dibawa kepada orang-orang kaya. Ternyata kaya itu enak. Saya dulu punya teman ketika aktif di PMII itu, ketika saya kuliah, ada punya teman saya itu namanya Sobri. Tapi lama saya nggak pernah ketemu sana ini. Nah, waktu itu kita datang ke rumahnya Pak Ais Hikam. Mungkin kayak kenal ya orangnya yang pernah jadi Mendestek itu namanya Gus Dur itu. Nah, datang ke rumahnya, kita biasalah kalau jadi mahasiswa itu kan datang ke senior untuk makan lah, kira-kira begitulah. Udah biasalah itu rahasia umum gitu. Nah, singkat cerita, nah, kita datang dengan senior kita, diajak makan di bagian belakang rumahnya lebar di Jakarta, diberi makan buah-buahan, diberi sate, yang selama ini setiap hari makan tempe. Apa katanya Sobri?
Ternyata orang enak tuh, orang kaya enak ya Pak Wadud katanya. Siapa? Kok baru tahu sampai kaya itu enak sampai. Lah, kita diberitahu bahwa ternyata miskin itu nggak enak, miskin itu berbahaya. Bagaimana dia diberi kesadaran bahwa itu kaya itu jadi penting? Karena kita ini dalam agama itu kita diwajibkan kaya, nggak diwajibkan miskin. Contohnya apa? Rukun Islam yang keempat kita ini disuruh berzakat. Kalau nggak kaya dari mana bisa berzakat? Nggak ada perintah terima zakat itu. Rukun Islam itu apa? Wajib bayar zakat. Berarti kita diwajibkan kaya. Nah, kemudian yang kelima apa? Disuruh haji. Kecuali kita mendapatkan nutrian lah. Tapi kalau yang normal namanya haji itu kan bayar sendiri gitu kan. Nah, berarti kan harus kaya juga. Bahwa ibadah yang tidak pernah terhenti pahalanya diantaranya apa? Sedekah jariah kan? Coba, sampean pinter, sudahlah alim, ada pembangunan masjid. Kira-kira yang lebih dulu ini ada Pak Haji, nggak pinter lah, biasa-biasa. Ini ada Ustadz pinter, ada pembangunan masjid. Kira-kira panitia yang diajak lebih dulu merebuk siapa? Ustadz apa yang kaya? Kaya Pak Haji. Kaya Pak Haji kan? Ya untunglah kalau udah kaya alim lah, sudah. Kata Rasulullah, kita boleh iri kepada dua orang. Orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang kaya, yang mendermakan hartanya dalam kebaikan. Itu udahlah, selesai itu. Sarjana, SPD, SE, atau MPD, istrinya cantik, kaya, waduh, udah selesai hidupnya itu kan. Itu sudah nanti datang bawa mobil, datang ke Ummul Qura, lalu cerita, dulu saya tidur ini nih, pakai karpet yang terpotong-potong. Nah, cerita gitu pada anaknya, kira-kira begitu nanti itu, kira-kira begitu. Itu dulu ini sini musola dulu ini dari kayu kelapa dan pakai asbes nggak pernah diganti-ganti sudah 10 tahun gitu. Sampai cerita nanti dengan anaknya, kira-kira begitulah. Nah, tapi kita harus kesadaran itu bahwa miskin itu bersalah dan didorong untuk menyelesaikan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Dia itu harus diberikan keterampilan. Kita ini kan banyak tidak terampil. Terampil ya kita terampil apa saja lah. Yang mendorong sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang saya bingung juga kan. Saya ketika mengamati ekonomi bingung. Ada sebuah daerah pertanian pegunungan. Lalu buka SMK TKJ. Lalu nanti lulus mau kemana gitu kan. Daerah pertanian, tapi yang dibuka komputer. Kenapa nggak buka SMK pertanian? Nanti setelah lulus saya bisa kerja gitu. Tapi kalau buka lulusan komputer, nanti setelah lulus mau kemana? Ya senudonlah kepada Allah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan lucu gitu kan. Nah, tapi yang paling penting berikutnya apa yang keempat itu? Harus dia itu diberikan keterampilan kewirausahaan dan didorong untuk melakukan kewirausahaan. Kenapa? Apa sih wirausaha itu? Kalau kita diartikan sederhana itu adalah kesadaran terhadap atau kepekaan terhadap peluang bisnis dan memanfaatkan peluang itu untuk mencapai keuntungan ekonomi. Itu namanya kewirausahaan. Kalau kita itu menghasilkan nanti tenaga-tenaga terampil yang mempunyai jiwa kewirausahaan, maka dia berpikir itu membuka lapangan kerja, tidak mencari pekerjaan. Coba umpama, kalau sampean punya jiwa kewirausahaan, lalu pulang ke daerah, ternyata daerah itu banyak kelapa. Oleh orang dijual kelapa apa adanya kan. Sudah diturunkan. Kalau sampai punya kewirausahaan, kan berpikir bagaimana kelapa ini lebih menguntungkan. Mungkin sampai buat sari kelapa dan sebagainya. Sekarang misalnya musim durian. Kita melihat dijual itu durian itu dengan harga murah sekarang karena musim panen ya. Dengan yang bagus-bagus, yang kadang-kadang saya ngiler juga ke durian itu. Saya orang yang suka durian. Namun 3 bulan yang lalu saya sakit itu pusing sampai opname saya. Tapi di tensi darah normal. Saya itu 110 atau 120 normal. Kemudian gula saya normal 104.
Tapi kok pusing nggak sembuh-sembuh. Lalu kata dokter bilang, coba diingat-ingat kamu makan apa. Satu pikir-pikir, saya pernah makan durian, nggak banyak, 2 biji aja. Nah sejak itu saya takut juga. Kemarin ada teman memberi durian, itu 1 kardus besar. Saya ajak makan dosen-dosen, ayo makan siapa yang berani makan. Tapi ada dosen yang agak sepuh makan, pulangnya pusing, dia sudah pulang pusing gitu. Saya merasa berdosa nih. Saya merasa berdosa juga gitu kan. Saya bilang, saya nggak berani makan, saya bilang, karena saya tidak sudon pada Allah. Tapi pengalaman medis saya, dokter mewanti-wanti saya jangan makan durian karena sudah umur 50 ke atas. Nah, dia sudah umur lebih dari saya, maka durian agak banyak. Dia pulangnya pusing, gimana mau nyetir ini karena sudah mencari supir pulangnya. Lah, saya kembali lagi ke masalah durian. Coba kalau itu yang mempunyai jiwa kewirausahaan kan berpikir bagaimana durian ini mungkin menjadi roti durian. Mungkin menjadi jus durian, mungkin menjadi sari durian, kan begitu dan sebagainya lah. Tetapi seperti kayak di Bondowoso dulu yang namanya tape ya begitulah dibungkus yang ada lalatnya. Tapi sekarang sudah berubah kan, ada prol tape. Yang dulu itu kan paling banter masuknya kalau ada pengajian di Langgang. Sekarang bisa masuk restoran karena nanya prol. Tapi siapa yang bisa merubah itu? Yang punya kewirausahaan. Akhirnya buka lapangan kerja. Saya ke Banyuwangi agak sering berapa kali. Saya kalau bersama dengan dosen-dosen itu, saya tidak paham juga daerah mana itu. Ada sebuah toko, ada warungnya, ini restorannya lumayan bagus. Kemudian ada buah-buahan khas Banyuwangi. Kenapa saya tanya, kenapa kalau ke Banyuwangi mesti mampir di sini? Ternyata milik alumni dari Fakultas Tarbiyah dulu. Jadi Fakultas Tarbiyah, dia itu bukan dari Fakultas Ekonomi, bukan dari FEBI, tapi dari Tarbiyah. Dia itu membuka toko perempuan lagi itu, dia berhasil punya restoran, terus kemudian punya toko untuk khas Banyuwangi. Itu kan apa itu? Ya menurut saya kewirausahaan. Karena kalau orang sudah punya kewirausahaan, tidak pernah berpikir dia itu bekerja pada orang lain. Tapi yang dipikir bagaimana dia menghasilkan apa yang dia kerjakan. Apalagi zaman sekarang dalam revolusi industri 4.0. Dalam revolusi industri 4.0 itu yang diwarnai dengan digitalize. Kalau bahasa kita adalah keterpaduan antara komputer dengan internet. Orang kalau mau jualan tidak perlu modal. Tidak perlu modal. Hanya perlu ketekunan, perlu kesabaran. Coba sampai mau jual misalnya nangka, nggak perlu punya nangka, nangkanya orang nggak difoto, baru ditawarkan. Kalau sudah ada masuk baru dibelikan. Iya Pak ya. Pamannya ini ada keripik nangka tetangga kita, keripik nangka, pamannya keripik keripik salak tetangga sampean. Apa perlu sampean modal nggak aja? Baru foto, di layout Photoshopnya yang bagus, yang menarik gitu, lalu di share di Twitter sampean, di Instagram sampean. Dan kemudian di web sampean, lalu diberi nomor kontak, rajin nge-share di Facebooknya, akhirnya ada yang ngubungin. Begitu uang masuk, baru diberikan, baru dikirim. Iya Pak ya, kan tak perlu modal, tapi perlu kesabaran, rajin setiap hari membuat akun Facebook sampai 20 gitu ya, dengan nama yang berbeda. Buat akun Twitter sampai 20, akun Instagram sampai 20, setiap hari kerjanya nge-share terus itu. Iya Pak ya. Jadi itu kan namanya kejiwaan kewirausahaan. Nah, atau sampean ternyata itu dia kewirausahaannya apa sampean? Ternyata sampean itu misalnya seorang suka cerita lah. Kenapa sampean itu cerita yang bagus lalu buka sanggar cerita. Nanti ditawarkan pada guru Tika dan PAUD yang ingin belajar cerita. Saya tadi tidak sengaja, saya ini jam 11. Saya ingat di gedung depan ada seminarnya. Saya datang. Ternyata yang datang itu Habibur Rahman ya. Saya merasa bernostalgia karena 2018 bareng dengan saya. Dia cerita bagaimana dulu itu dia itu menjadi seorang penerjemah. Saya mengingatkan masa kuliah saya. Dulu saya untuk menyambung hidup, saya jadi penerjemah. Saya dulu ingat waktu zaman saya masih kuliah itu nerjemah satu lembar itu dapat 1.500. Percetakan Arista pada waktu itu. Kalau lolos kepada GIP, Gema Insani Press itu per lembarnya 2.500. Kalau lolos ke Mizan per lembarnya 10.000.
sudah saya nggak muluk-muluk lah cari yang arista itu mesti masuknya, karena di perpustakaan DPI itu setiap buku yang baru lalu saya langsung fotokopi, rebutan buku baru saya ketik. Nah, semalam dapat 1 lembar, pagi dapat 1 lembar, wah dapat 3.000 sudah kan. Pada waktu itu nasi ayam itu hanya 500 rupiah. Jadi kalau saya dapat ngetik 2 lembar sudah aman 2 hari gitu. Pada waktu itu pengalaman saya. Sampai saya menerjemahkan buku itu 28 buku. Ya, apa ya, karena kepepet itu. Nah, kemudian setelah itu saya selesai kuliah, saya tetap berjalan, akhirnya saya kerja di media dan menerjemah dan akhirnya jadi penulis dan seterusnya. Nah, jadi itu ditanamkan jiwa kewirausahaan. Kemudian yang ketiga itu apa? Tentang perusahaan itu harus ditanamkan kerjasama dalam usaha. Coba, kalau umpamanya nih, lebih realnya, teman-teman di sini yang santri Ummul Qura ini, yang satu daerah, yang Banyuwangi sama Banyuwangi, yang Lumajang sama Lumajang, yang Jember satu Jember, coba kita berkumpul. Buka usaha apa? Sudah, ternyata yang satu pinter nyanyi, yang satu ini pinter bela diri, itu ada buka sanggar ilmu bela diri. Kemudian apa? Setelah sanggar itu apa? Ditawarkan ke sekolah-sekolah untuk pembelajaran ilmu bela diri. Menghasilkan uang kira-kira? Menghasilkan kan? Yang penting saya buat proposal, buatin video yang bagus, bagaimana ilmu bela diri sampean yang bagus dengan harga sekian. Setiap pertemuan harganya sekian. Ya, bisa lah sampean jadi pendekar gitu, kira-kira begitu. Ya kan apa? Membuat kerjasama. Yang ketepatan sampean itu senang buat toko aja. Buat toko bareng-bareng. Coba, sampai punya modal 1 juta, 2 juta. Kalau sendiri-sendiri bisa jual apa? Coba dikumpulkan, buka bareng. Nyewa kios bareng. Nah, yang satunya pinter IT, bagaimana bisa promosikan. Yang satu pinter ngomong, bagaimana ditawarkan ke sekolah-sekolah gitu. Kan itu yang jamaah. Kita aja dipikirkan kalau jamaah kan, kalau jamaahnya apa? Kalau sholat, tapi tidak pernah berpikir jamaah bidang ekonomi. Yang coba sampai punya istri pintar masak, yang satu punya warung nggak dipakai, yang satu punya uang, coba bergabung. Yang tukang masak jadi kokinya, yang punya uang modal, yang punya tempat-tempat jualan, kan jadi. Maka kita dorong untuk berjamaah. Kemudian yang terakhir, karena sudah azan, maka kita ini didorong untuk kembali berbisnis sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana sifat yang Pak Nabi Siddiq amanah tablignya kita lakukan. Bagaimana ketika jual beli bebuyuknya sesuai dengan fikih. Ketika sewa menyewa bagaimana bab ijarahnya. Ketika umpamanya itu utang-utang bagaimana bab korupnya. Itu coba, kalau ini kembali, maka secara duniawi dia terlaksana, tapi secara akhrawi dapat barokah dari Allah. Maka insya Allah kemiskinan itu akan teratasi. Yang paling akhir yaitu berdoa kepada Allah. Doa supaya dijauhkan dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal ansi wal kasal wa a'udzubika minal a'udzubika minal ansi wal kasal wa a'udzubika. Kalau doa ini nggak nyambung, kalau pikiran nggak nyambung ya. Makanya itu coba doa bagaimana jauhkan dari kemiskinan. Insya Allah dengan usaha itu, dengan semua itu, insya Allah kita akan terlepas dari bahaya kemiskinan. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Ini sudah azan, kita tidak ada tanya jawab, kita sholat isya. Karena sholat isya saya ada acara dengan teman-teman di IAIN ini. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.